Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini saya mengajar kelas ini mata kuliah analisis keputusan. Mata kuliah analisis keputusan ini adalah mata kuliah wajib, di mana materi-materinya adalah sebagai berikut. Pertama itu arti dan proses pengambilan keputusan. Materi yang kedua diagram keputusan. Ketiga penentuan pilihan. Keempat utility. Kelima nilai informasi. Materi keenam analisis saintifitas. Materi ketujuh kategori persoalan keputusan. Materi ke-8 metode pengambilan keputusan. Dan yang ke-9 materi analitik hierarki proses. Referensinya untuk mata kuliah analisis keputusan ini ada beberapa materi, ya. Seperti yang pertama itu managerial design analysis oleh Samson, lalu yang kedua decision theory, ya, oleh Simon, lalu yang ketiga itu game and decision oleh Duncan, yang keempat itu making hard decision with decision tool oleh Robert, dan yang kelima risk and decision analysis in project management oleh John, dan yang keenam decision analysis for management judgment oleh Paul. Selain buku textbook, ada beberapa referensi dengan dalam berbahasa Indonesia. Ya, ini banyak sekali bukunya, kalian bisa mencari. Judulnya biasanya berjudul analisis keputusan, atau pengambilan keputusan, atau teori pengambilan keputusan. Ya, jadi banyak sekali buku-bukunya. Kalian bisa memilihnya. Nah, kemudian penilaiannya. Penilaiannya itu dari tugas dan kuis, kemudian dari Fiklas, kemudian UTS, ya. Jadi tugas dan kuis, Fiklas dan UTS ini sebesar 70% dan UAS 30%. Lalu perkuliahannya, karena semester ini masih di dalam keadaan pandemi, ya, perkuliahannya itu 7 minggu, ya, 14 pertemuan, di mana 7 kali itu dengan video conference dan 7 kali dengan Fiklas, ya. Pada video conference ini 3 minggu pertama itu dilakukan dengan video conference, 4 minggu berikutnya itu selang-seling di antara pertemuan Fiklas. Nah, ini adalah perincian dari jadwal perkuliahannya. Ya, jadi pertemuan pertama itu materinya arti dan proses pengambilan keputusan melalui Vkom. Pertemuan kedua itu diagram keputusan melalui Vkom juga. Lalu pertemuan ketiga itu materinya penentuan pilihan melalui video conference. Pertemuan keempat melanjutkan materi penentuan pilihan melalui Fiklas. Kemudian pertemuan kelima itu materinya utility melalui video conference. Pertemuan keenam materinya itu nilai informasi melalui video conference. Pertemuan ketujuh
melanjutkan materi nilai informasi melalui V-Class. Pertemuan ke-8, analisis sensitivitas melalui video conference. Pertemuan ke-9, saya mengadakan kuis melalui V-Class. Kemudian pertemuan ke-10, itu analisis sensitivitas melalui V-Class. Selanjutnya itu UTS. Pertemuan ke-11 itu kategori persoalan keputusan melalui Vcom. Pertemuan ke-12 itu melanjutkan materi kategori persoalan keputusan melalui V-Class. Pertemuan 13 itu metode pengambilan keputusan melalui V-Class. Dan yang terakhir, pertemuan ke-14 itu analitik hierarki proses melalui V-Class. Nah, baik, saya mulai materinya, yaitu yang pertama arti dan proses pengambilan keputusan. Ya. Apabila keinginan kita ini tidak sama dengan keadaan yang dihadapi, berarti kita mempunyai masalah. Contohnya, pertama, apabila Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Media membutuhkan 50 truk sampah, sedangkan jumlah truk yang ada baru 40 buah, maka ini akan menjadi suatu permasalahan karena kurang 10 truk sampah. Ya. Nah, lalu contoh yang kedua, apabila suatu perusahaan ini mempunyai kapasitas pabrik yang jauh di bawah kebutuhannya karena meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, maka ini akan menjadi suatu masalah bagi perusahaan ini. Ya. Nah, masalah ini terbagi atas 4. Pertama adalah masalah yang harus dipecahkan segera. Contohnya, masalah yang dihadapi pemerintah untuk segera mengimpor beras ketika musim kemarau tiba. Ya. Lalu kedua, masalah yang sulit dipecahkan. Contohnya, masalah yang dihadapi oleh seorang pimpinan perusahaan untuk menaikkan upah para karyawan setelah mengetahui kenaikan UMR. Tentunya, seorang pimpinan perusahaan tidak bisa begitu saja langsung menaikkan UMR karyawannya. Ya, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, itu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Contohnya, masalah yang dihadapi oleh seorang pengusaha yang harus memilih atau memutuskan uangnya untuk ditabung berupa deposito atau dibelikan saham. Tentunya bukan kita yang memecahkan masalah pimpinan itu. Jadi kembali lagi kepada pengusaha tersebut. Apakah mau ditabung uangnya atau dibelikan saham. Ya. Nah, lalu yang keempat itu masalah yang menimbulkan masalah baru. Contohnya, masalah penggusuran tanah penduduk untuk pembuatan jalan lingkar atau tol oleh pihak Pemda setempat. Masalah pembuatan jalan tol ini tentunya memecahkan masalah kemacetan. Tetapi dengan membuat jalan tol itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, pemindahan penduduk di daerah tersebut
atau dengan adanya jalan tol menjadikan adanya banjir di sekitar tersebut. Jadi, masalah yang lama terpecahkan, tapi menimbulkan suatu masalah yang baru. Nah, semua masalah itu memerlukan pemecahan. Berarti membutuhkan pengambilan keputusan. Ya, jadi, apa yang diinginkan, harapannya, dan apa yang diperoleh kenyataannya itu akan berbeda. Perbedaan ini yang menimbulkan suatu masalah. Nah, pengambilan atau pembuatan keputusan berarti menentukan alternatif dari beberapa alternatif yang mungkin dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, setiap ada suatu masalah, tentunya kita harus mencari alternatif-alternatifnya. Nah, setiap orang tidak harus pimpinan dan dapat membuat keputusan. Akan tetapi, dampak keputusan yang ditimbulkan ini akan berbeda-beda. Ya, ada yang sempit, ada yang luas ruang lingkupnya yang terkena dampak atau pengaruh pengambilan keputusan tersebut. Ya, jadi dari beberapa alternatif ini kita pilih alternatif yang terbaik, kemudian dilakukan pilihan. Ya, jadi setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang akan dicapai. Intinya dari pengambil keputusan terletak pada perumusan berbagai alternatif tindakan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Nah, jadi decision analysis ini atau analisis keputusan ini adalah suatu model yang membantu para manajer memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam, tetapi mereka tidak dapat membuat keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu tugas yang sulit dalam kaitannya dengan ketidakpastian masa depan, konflik nilai-nilai, atau hasil tujuan. Menurut Dewey, dalam How We Think, ada 3 langkah memutuskan. Pertama, mengenali masalah. Kedua, mengembangkan alternatif yang mungkin. Lalu ketiga, memilih alternatif terbaik menurut si pengambil keputusan. Sedangkan menurut Herbert Simon ini adalah pemenang Nobel pada tahun 1970 dalam bidang ekonomi. Herbert Simon ini menambahkan satu langkah lagi, yaitu evaluasi. Ya. Nah, di sini analisis keputusan ini berhubungan dengan sistem. Ya. Sistem adalah elemen-elemen yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Sistem dibagi menjadi 2, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup ini diantaranya 1, sistem statis. Ya, sistem statis ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Contohnya itu bangunan. Kemudian yang kedua, sistem dinamis sederhana. Sistem dinamis sederhana ini berubah, tapi pada periode waktu yang sama, itu akan kembali ke keadaan semula. Lalu yang ketiga, sistem homostatis atau cybernetis. Ya. Sistem yang statis di dalam suatu lingkungan yang dinamis. Contohnya, temperatur udara dalam ruangan ber-AC.
Ya. Kemudian yang kedua, sistem terbuka. Sistem terbuka diantaranya ada sistem sel, ya, seperti sel darah, tumor, kemudian sistem sosiogenetik, ya, sistem tumbuh berkembang pada suatu tempat tertentu. Kemudian ada sistem binatang atau animal system, di mana di sini tumbuh, berkembang, bergerak. Kemudian ada sistem manusia, ya, manusia ini tumbuh, berkembang, beranak, bergerak, mempunyai akal, dan bisa berkomunikasi. Kemudian berikutnya sistem sosial. Sistem sosial ini menyangkut manusia dan sistem lain. Ya. Dan yang terakhir, sistem jagat raya atau transendental. Nah, yang berikutnya berhubungan dengan model. Ya. Model ini merupakan representasi dari sistem yang dibagi atas klasifikasi bentuk, penyajian bentuk itu ada ikonik, ya, fisik, di mana bentuk strukturnya mirip dengan yang asli dengan skala kecil. Kemudian ada analog, misalkan sirkuit elektrik, dan simbolik. Ya. Penyajiannya itu bisa tertulis maupun verbal. Jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan ini bisa dilihat dari level manajemen, bentuk keputusannya, dan skopnya. Ya. Jenis-jenis keputusan ini kalau kita lihat dari berdasarkan level manajemennya, maka ada keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Ya. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak atau top management. Keputusan ini bercirikan pada masalah ketidakpastian, terutama yang berorientasi ke masa datang. Informasi yang dibutuhkan pada keputusan strategis ini adalah informasi strategis. Hanya hasil keputusan yang diambil biasanya berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi. Ya. Contohnya, keputusan strategis ini misalnya keputusan mengenai perluasan usaha, penentuan jalur produk, dan diversifikasi produk. Jadi, keputusan strategis ini lebih banyak dilakukan oleh top management, di mana bentuk keputusannya dia biasanya melakukan suatu perencanaan. Lalu yang berikutnya bentuk taktis. Keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah atau middle management untuk mengimplementasikan rencana strategis dari tingkat manajemen yang tertinggi pada level fungsional. Keputusan ini berguna untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat. Informasinya yang diperlukan pada keputusan taktis ini adalah informasi taktis. Contohnya, misalnya analisa aliran dana, penentuan tata letak fasilitas, dan masalah penempatan personil. Jadi, pada keputusan taktis ini lebih banyak melakukan pengontrolan. Lalu yang ketiga itu keputusan operasional.
Keputusan operasional adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen paling bawah atau lower management untuk proses kegiatan dengan tugas yang spesifik agar dapat diimplementasikan dengan cara efektif dan efisien. Keputusan operasional ini biasanya ditujukan pada kegiatan yang terstruktur dan berulang-ulang yang hasilnya dapat diukur dalam suatu batasan tertentu. Informasinya yang diperlukan pada keputusan operasional ini adalah informasi operasional. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan tersedianya pemecahan masalah. Ini ada 3. Pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram ini adalah keputusan yang berkaitan dengan kebiasaan atau terdapat aturan dan prosedur. Keputusan yang terprogram ini pada kenyataannya adalah keputusan dalam kondisi yang pasti karena semua hasilnya ini dapat diketahui. Lalu yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ini adalah keputusan yang tidak mempunyai suatu aturan baku karena tergantung pada jenis masalahnya. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak diketahui pemecahannya karena ketidakjelasan masalah. Jadi pada analisis keputusan ini lebih banyak pada keputusan yang tidak terprogram dan keputusan yang tidak terstruktur. Nah, apabila dilihat dari kepastian hasilnya, maka ada 4 keputusan, yaitu keputusan dalam keadaan pasti, certain condition. Ya, ini terjadi apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan itu lengkap. Maka keputusan dikatakan dalam keadaan pasti. Nah, dengan kata lain, keadaan pasti ini kita dapat meramalkan secara tepat hasil dari setiap tindakannya. Lalu yang kedua, keputusan berisiko, under risk. Risiko ini terjadi kalau hasil pengambilan keputusan, walaupun tidak dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi diketahui nilai kemungkinan atau probability-nya. Misalnya, kita datang ke suatu toko untuk membeli barang. Setiap barang itu dibungkus rapi, sehingga kita tidak tahu apakah barang itu bagus atau cacat. Tetapi penjual toko ini memberitahu kita bahwa ada 100 barang, ya, tetapi 99 buah barang ini rusak. Sehingga dari info yang diberikan oleh penjual, ini kita bisa memutuskan membeli barang ini atau tidak. Ya, jadi dengan ada info ini kita bisa memperkirakan probabilitas cacatnya berapa persen. Ya. Nah, ketiga itu keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang kita hadapi sebagai pengambil keputusan, kalau hasil keputusannya ini sama sekali tidak tahu karena kejadian yang akan muncul belum pernah terjadi sebelumnya. Contohnya, kita bertemu
orang yang baru di apotik, kemudian tiba-tiba orang ini meminjam uang sebesar 5 juta. Nah, tentunya kita tidak bisa langsung memberikan suatu keputusan karena tidak pasti, ya, karena orang itu tidak dikenal, sehingga kita tidak tahu, tidak bisa memperkirakan berapa probabilitas uang kita akan kembali kalau kita meminjamkan uangnya. Nah, lalu pada keputusan yang keempat itu adalah keputusan dalam keadaan ada konflik. Ya. Situasi konflik terjadi kalau kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan dalam situasi kompetitif. Seluruh teknik yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini rangkumannya. Ya. Pertama, pada situasi keputusan di mana situasinya ada kepastian, maka pemecahannya itu deterministik. Teknik yang digunakan adalah linear programming, model transportasi, model penugasan, model inventory, model antri, model network. Nah, model-model ini, teknik ini sudah kalian pelajari. Ya. Lalu situasi yang kedua itu ada resiko, ya, di mana pemecahannya itu probabilistik. Teknik yang digunakan itu adalah model keputusan probabilistik dan model inventory probabilistik. Ya. Atau bisa juga menggunakan model antrian probabilistik. Ya. Kemudian situasi keputusan di mana situasinya tidak ada kepastian. Pemecahan masalahnya itu tidak diketahui, maka tekniknya itu menggunakan analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Lalu situasi yang berikutnya, situasi keputusan di mana ada konflik. Pemecahannya itu tergantung tindakan lawan. Teknik yang digunakan itu adalah teori permainan. Nah, pada mata kuliah analisis keputusan ini adalah membahas di mana situasi keputusannya ada resiko, ya, dan situasi keputusan yang tidak ada kepastian. Ya. Kemudian berdasarkan landasan yang digunakan itu ada jenis keputusan berdasarkan logika atau rasio. Nah, keputusan ini dilandasi oleh berhubungan sebab akibat yang disusun oleh pengambil keputusan dalam pikirannya. Tentunya kalian sudah pernah melakukan keputusan berdasarkan logika dan rasio ini. Ya. Nah, lalu yang kedua, keputusan empirik berdasarkan data. Nah, keputusan ini ditarik dari bukti-bukti pendukung yang didapat dari studi, taksiran statistik, ataupun saran konsultan. Dalam hal ini diperlukan kelengkapan data untuk dapat ditarik suatu keputusan. Ya.
Nah, keputusan empirik berdasarkan data ini sering dilakukan dalam suatu penelitian-penelitian. Kemudian yang ketiga, keputusan berdasarkan perasaan, feeling, dan judgment. Keputusan berdasarkan perasaan dari pengambil keputusan dari pengalaman yang bidangnya itu relevan. Ini biasanya pengambil keputusannya disebut dengan pakar. Lalu yang keempat, itu keputusan berdasarkan intuisi, insting, indera keenam. Ini keputusan yang dilandasi oleh naluri sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada pengambil keputusan. Tentunya keputusan yang berdasarkan intuisi, insting, indera keenam ini sudah pernah kalian alami. Jadi dalam analisis keputusan ini lebih banyak pada keputusan empirik berdasarkan data dan keputusan berdasarkan perasaan, feeling, dan judgment, yaitu dengan mengambil pendapat dari pakarnya. Nah, yang berikutnya itu adalah langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, proses perumusan identifikasi persoalan keputusan. Nah, pada tahap ini perlu diformulasikan sedemikian sehingga jelas yang mana masalah atau problem, yang mana gejala atau simptom. Nah, seorang pembuat keputusan ini perlu menjajaki kemungkinan untuk menguraikan sebuah persoalan keputusan yang besar menjadi beberapa sub persoalan. Lalu langkah kedua, penetapan parameter serta variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Kerumitan sebuah persoalan keputusan ini ditentukan oleh jumlah parameter dan variabel. Makin banyak dan makin lengkap variabel yang dilibatkan, maka keputusannya yang dihasilkan dapat dipastikan akan makin baik. Tetapi hal itu akan membentuk persoalan dengan struktur yang makin sukar, bahkan mungkin tidak dapat dipecahkan. Lalu yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan atau keputusan. Alternatif untuk memecahkan masalah ini harus dicari, dan hasil dari setiap alternatif ini dapat diperkirakan dan dievaluasi oleh pembuat keputusannya. Langkah yang keempat itu adalah menetapkan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Setelah alternatif keputusan ditentukan, serta hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari setiap alternatif selesai dievaluasi, maka tiba saatnya untuk menetapkan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima, itu laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Pengambilan keputusan ini berarti mengambil tindakan tertentu. Pelaksanaan suatu rencana tindakan yang merupakan tahap akhir dari proses pengambilan keputusan.
Evaluasi hasil ini memberikan masukan atau umpan balik yang sangat berguna untuk memperbaiki suatu keputusannya. Hasil evaluasi suatu keputusan ini bisa mengubah tujuan atau menyusun prioritas baru. Baik, demikianlah presentasi untuk arti dan proses pengambilan keputusan.